ESK Season 302, Transformasi Topeng. Mengatakan itu api, Dewa Seni Bela Diri tidak yakin. Karena saat dia masuk lebih dalam ke Styx, dan pergi lebih jauh, 6 api di bidang seni bela diri semuanya telah ditekan secara signifikan, dan apinya semakin kecil. Tetapi di sungai di ujung langit di depan, ada api yang begitu kuat, yang tidak ditekan, dan bahkan sungai di sekitarnya terpantul merah. Di mata Dewa Seni Bela Diri, 2 api ungu naik, menatap cahaya api, dengan saksama, ingin melihat dengan jelas. Tampaknya ada sesuatu di tengah kelompok lampu api itu, tetapi jaraknya terlalu jauh, ditambah kelompok lampu api itu terlalu menyilaukan, dia tidak bisa benar-benar melihatnya. Apa? Dewa Seni Bela Diri hampir menyerah, dan setelah melihat sekilas, dia melihat sebuah kapal kuno bobrok di samping api yang menyala-nyala. Kapal kuno itu tampak sangat sederhana, benar-benar gelap, tanpa jendela dan layar, dengan 2 dayung bercat hitam tergantung di kedua sisi, mengambang di sungai di ujung langit. Tentu saja, tidak jarang kapal kuno muncul di sungai. Tapi ini Styx di kaki Dewa Bela Diri. Penampilan kapal kuno bobrok ini memang sedikit aneh. Selain itu, kapal kuno yang bobrok itu sangat dekat dengan lampu api, tetapi tidak ada tanda-tanda terbakar, seperti hantu, mengambang di sungai, tidak bergerak. Salah. Dewa Seni Bela Diri tiba-tiba mengerutkan kening. Jika kelompok Firelite dan kapal kuno yang hancur berada di Styx, mengapa mereka tidak turun ke sungai, tetapi terus mengambang di sana? Mendadak, angin suram bertiup perlahan dari kedalaman Styx, berkilauan di permukaan sungai. 6 api di bidang seni bela diri langsung padam. Api ungu di mata Dewa Seni Bela Diri juga padam pada saat yang sama, dan ada rasa sakit yang tajam di matanya, dan dia menutup matanya tanpa sadar. Pada saat yang sama, rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hatinya, membuat jantungnya berdenyut, bergidik, dan kulit kepalanya mati rasa. Rasa takut ini hampir membuatnya melarikan diri. Tidak hanya itu. Di lautan pengetahuan Dewa Seni Bela Diri, api ungu yang selalu menyala semuanya berkedip oleh angin yin ini, berkedip dan padam kapan saja. Jiwa bela dirinya adalah kelompok api ungu ini. Setelah api kelompok jiwa bela diri ini padam, itu berarti jiwanya hilang dan tubuhnya mati. Tidak peduli apa jenis kekuatan tempur yang Anda miliki, seberapa kuat Taoisme yang telah Anda ciptakan, itu akan hilang. Penjaga penjara gemetar terus-menerus, mengeluarkan kesedihan yang samar dan rendah, menyampaikan perasaan takut kepada Dewa Seni Bela Diri. Bahkan teriakan penjaga penjara ditekan, dan saya tidak berani membuat suara keras. Suara Sansekerta di kuali telah terputus. Air terjun cahaya keemasan yang menyebar telah lama terfragmentasi. Dewa Seni Bela Diri menutup matanya, memblokir cermin harta karun Netherworld dan lampu jiwa di depannya, dan sosoknya mundur dengan keras. Saya tidak tahu seberapa jauh saya berhenti, sampai rasa takut berangsur-angsur mereda, dan api jiwa bela diri kembali ke keadaan semula di lautan pengetahuan, Dewa Seni Bela Diri berhenti. Dewa Seni Bela Diri melepas topeng Moro, memperlihatkan wajah pucat yang ditutupi butiran keringat halus, terengah-engah, dan perlahan membuka matanya. Meskipun dia keluar dari krisis, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat adegan tadi. Ada apa dengan angin yin itu? Dari mana asalnya? Dewa Seni Bela Diri mengingat situasi saat itu. Angin yin tidak kuat, seperti angin sepoi-sepoi yang datang perlahan. Tapi kemudian, serangkaian perubahan mengerikan terjadi dalam dirinya. Seniman bela diri itu menundukkan kepalanya dan melirik. Meskipun dia baru saja memegang lampu jiwa di depannya, nyala api emas di lampu jiwa sudah padam. Agaknya ketika angin yin bertiup, api lampu jiwa telah padam. Dewa Seni Bela Diri secara bertahap menjadi tenang, dan untuk sementara menghentikan gagasan untuk terus menjelajahi Styx. Krisis Great Wilderness belum terselesaikan. Jika dia mengalami kecelakaan di sini, Dai Yue tidak memiliki bantuan, saya khawatir dia tidak akan dapat menghentikan serangan Kaisar Qingyan berikutnya. Dewa Seni Bela Diri menyingkirkan penjaga penjara, cermin harta karun dan lampu jiwa, dan hendak mengenakan topeng Moro, tetapi hatinya bergerak. Topeng Moro ini awalnya adalah senjata kekaisaran, tetapi Dewa Seni Bela Diri melepaskan roh-roh Sirius, dan memberinya kelahiran kembali, yang sangat mengurangi kekuatan senjata kekaisaran ini. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, topeng Moro ini sudah hambar baginya, dan itu bisa dibuang. Lebih berguna, masih digunakan untuk menyembunyikan penampilan. Jika dikatakan bahwa ada kelemahan dalam tubuh seni bela diri, roh primordial di lautan pengetahuan, yaitu jiwa bela diri api ungu, memang relatif lemah. Ini lebih lemah, tidak dibandingkan dengan level yang sama. Jika dia menemukan alam yang jauh melampaui miliknya, seperti melawan kaisar di puncak, itu mungkin menyebabkan beberapa kerusakan pada jiwa bela dirinya.
Dewa seni bela diri merenung sedikit, bersiap untuk menyusun kembali topeng Moro. Panggilan. Dewa seni bela diri melepaskan 6 api, melemparkan topeng Moro, dan mulai terbakar. Beberapa hari kemudian, meski topeng Moro itu terbakar merah dan hampir transparan, masih belum ada tanda-tanda mencair. Masker Moro memang bagus. Kaisar Bosun tidak tahu berapa banyak harta surga, materi dan bumi, biji langka, dan daging dan darah dari klon 7 emosi dikumpulkan sebelum memperbaiki topeng seperti itu. Dengan kekuatan tempur Dewa Seni Bela Diri saat ini, bahkan seorang kaisar yang tak tertandingi tidak dapat menahan 6 apinya. Topeng Moro ini tidak meleleh bahkan setelah kehilangan semangatnya. Jika ini terus dikonsumsi, saya khawatir tidak akan ada kemajuan, tetapi itu akan mempengaruhi kultivasinya. Dewa Seni Bela Diri hampir menyerah, tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya. Dia mengorbankan pelita jiwa dan menyalakannya. Akibatnya, di bawah topeng Moro, api emas lain muncul. Tak lama, topeng Moro mulai mencair. Dewa Seni Bela Diri tampak bahagia dan mulai melemparkan topeng ini. Mengenai Taoisme yang terkandung dalam topeng, dia tidak berniat untuk berubah terlalu banyak, dia hanya bergabung dengan kesadaran spiritualnya sendiri, yang bisa berubah menjadi roh instrumen di masa depan. Baginya, langkah paling kritis dalam membentuk kembali topeng Moro bukanlah proses peleburan dan penempaan, tetapi pendinginan dan pembentukan terakhir. 49 hari kemudian, pengecoran topeng Moro selesai dan siap untuk dipadamkan dan dibentuk. Untuk pendinginan normal, senjata ajaib perlu dimasukkan ke dalam mata air dan didinginkan dengan cepat untuk dibentuk. Semakin tinggi tingkat mata air, semakin besar promosi untuk para dewa. Dan Dewa Seni Bela Diri telah berlatih sejauh ini, sumber air paling kuat dan misterius yang pernah saya lihat adalah Styx di kakinya. Dewa Seni Bela Diri membenamkan topeng Moro merah yang terbakar langsung ke Styx. Menusuk. Ada gelembung di air, kepulan asap biru muncul, dan sungai dengan cepat kembali tenang. Dewa Seni Bela Diri mengambil topeng Moro yang dibentuk kembali dan melihatnya. Penampilan topeng Moro tidak banyak berubah, tetapi ketika hati Dewa Seni Bela Diri bergerak, topeng Moro tiba-tiba menjadi sungai yang gelap dan dalam, dengan riak di titik awalnya. Topeng Moro telah diubah menjadi senjata kekaisaran lagi, dan kekuatan misterius di Styx diintegrasikan ke dalamnya, bahkan lebih kuat daripada topeng Moro asli. Dewa Seni Bela Diri memasang topeng Moro di wajahnya lagi. Dengan topeng ini, kelemahan Wuhun tidak akan ada lagi. Dewa Seni Bela Diri mengambil napas dalam-dalam, menyingkirkan lampu jiwa, dan bersiap untuk terus mundur. Tapi segera, dia mengeluarkan lampu jiwa lagi, melihat nyala api keemasan yang menyala di atas, awan kecemerlangan tiba-tiba meledak di matanya. Mungkin, dia bisa memasukkan api emas ini ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, dia akan mengendalikan api ketujuh, api penyucian seni bela diri, tungku surga dan bumi akan diubah, dan kecepatan kultivasi akan sangat meningkat. Bahkan ada kesempatan untuk menembus penghalang dan melangkah langsung ke alam kaisar. Bab 3012. UV itu berjalan, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sudah 280 tahun sejak Great Desolate War. Feng Tian. Di pintu aula alam rahasia, 6 penguasa dunia yang bertanggung jawab atas surga berdiri dengan sungguh-sungguh, dan ke-6 ini semuanya adalah kaisar puncak. Di alun-alun di luar aula utama, ada lebih dari 100 kaisar dan orang kuat, di antaranya hanya ada hampir 20 kaisar. Kelompok orang ini, setiap menginjak di alam atas, dapat menarik perhatian antarmuka yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, apakah itu 6 penguasa dunia di pintu masuk aula utama atau lebih dari 100 kaisar dan orang kuat yang berdiri di alun-alun dengan token Feng Tian diikatkan di pinggang mereka, mereka semua terlihat khusyuk dan berdiri dengan hormat, sepertinya menunggu sesuatu. Bahkan Raja Dongtian tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Tidak lama. Sebuah celah besar tiba-tiba terbuka di timur ranah rahasia Feng Tian Realm. Seorang pria berjubah biru tua, membawa tangannya di punggungnya, mondar-mandir, kepalanya ditutupi rambut biru, wajahnya terpotong, tatapannya seperti obor, dan dia melihat ke bawah pada segala sesuatu di alam Feng Tian di bawah. Ini adalah Kaisar Qingyan. Melihat kedatangan Kaisar Qingyan, 6 penguasa alam surga di pintu masuk aula utama memberikan tatapan mengerikan, dan mereka berlutut dan berteriak keras, "Temui Tuan Qingyan." Segera setelah itu, lebih dari 100 kaisar dan orang-orang kuat di alun-alun juga berlutut di tanah, menyapa mereka dengan keras. Kaisar Qingyan tampak acuh tak acuh, hanya mengangguk sedikit. Di belakangnya, 7 kaisar puncak lainnya muncul, dan 6 di antaranya persis 6 dari 7 kaisar iblis yang muncul di Great Wilderness tahun itu. Kaisar iblis Spika asli dibunuh oleh Dewa Seni Bela Diri. Kaisar puncak ke-7 ini tampaknya adalah kaisar iblis Spika yang baru ditemukan, dan dia masih darah naga.
Ditusuk. Di cakrawala barat Feng Tian Realm, cahaya putih tiba-tiba melintas, seperti celah besar yang terkoyak oleh senjata tajam. Saat berikutnya, seorang pria muda muncul dengan mata sipit dan sedikit rasa dingin di antara alisnya. Pria berjubah putih mengenakan jubah putih, dengan tanda diikatkan di pinggangnya, dengan kata, Hao, tertulis di atasnya. Begitu orang ini muncul, suhu alam Feng Tian turun, dan rasa dingin naik di punggung semua raja dan orang-orang kuat di bawah. Temui Tuan Baiyu. 6 penguasa dunia yang melayani surga dan sekelompok kaisar dan orang kuat di bawah baru saja bangkit, saat ini mereka berlutut lagi dengan ekspresi hormat. Tuan Baiyu ini bertanggung jawab atas pembunuhan dan pembunuhan. Meskipun mereka adalah kaisar dan berkuasa, di mata Tuan Baiyu, mereka tidak berbeda dengan semut. Tepat di belakang Kaisar Baiyu, 7 kaisar dan orang kuat muncul. Meskipun mereka dari ras yang berbeda, mereka semua adalah kaisar puncak. 6 Lord of Feng Tian Realm diam-diam terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa surga akan datang, mereka tidak tahu bahwa ada pertempuran seperti itu. Tidak hanya Kaisar Qing Yan, tetapi juga Kaisar Baiyu, 2 tuan muda turun, dan bahkan Kisu Timur dan Kisu Barat di bawah komando mereka mengikuti. Pada saat ini, celah terbuka di utara langit, dan ada suara ombak laut. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam berjalan di atas ombak, dengan kulit perunggu dan ekspresi tenang, pada token yang diikatkan di pinggangnya, kata, Suan, tertulis. Yang ini juga ada di sini. 6 Master Ranah Feng Tian terkejut, dan tidak bangun. Mereka terus berlutut sepanjang waktu, berteriak keras, sampai jumpa, Tuan Xuanshen. Di belakang pria berjubah hitam ini, 7 kaisar puncak muncul. 7 malam di utara. 6 Master Ranah Feng Tian saling melirik, diam-diam terkejut. Orang-orang dari pengadilan surgawi tidak jarang di alam Feng Tian. Namun, pertempuran besar seperti itu sangat jarang, dan saya khawatir hanya beberapa bencana besar dunia kuno yang muncul. Apalagi ketiganya ada di sini, saya khawatir yang dari selatan juga akan datang. Bukankah itu karena tanah dosa raksa terakhir kali? Tepat ketika 6 orang memikirkannya, lampu merah muncul di langit selatan, dan langit tampak terbakar dari lubang besar, dan seorang gadis berbaju merah berjalan keluar darinya. Gadis ini tidak terlalu tua, tetapi dia sudah menjadi kaisar puncak, dan pada tanda yang diikatkan di pinggangnya, kata, Yan, tertulis. Temui Tuan Yan Luo. 6 Lord of the Heaven Realm berlutut ke tanah. Di belakang gadis berbaju merah, 7 kaisar dan orang kuat segera muncul. 7 malam di selatan. Namun, di antara 7 ini, 6 semuanya adalah kaisar puncak, dan 1 hanyalah kaisar biasa, dan auranya jelas jauh lebih lemah. Saudari Yan Luo juga ada di sini. Ketika Kaisar Baiyu melihat gadis berbaju merah, rasa dingin di matanya jelas hilang, dan dia tersenyum dan menyapa. Kaisar Yan Luo tampak dingin dan diabaikan. Kalian bisa datang untuk membantuku kali ini, King Yan ingin mengucapkan terima kasih. Kaisar King Yan memandang Kaisar Baiyu, Kaisar Xuanshen, Kaisar Yan Luo dan pembangkit tenaga listrik, dan berterima kasih padanya. Hal-hal kecil. Kaisar Baiyu melambaikan tangannya dan berkata, saya mendengar bahwa semua Kaisar Iblis Spika di bawah komando Anda terbunuh. Saya juga sedikit penasaran. Saya hanya ingin melihat semut apa yang begitu sombong. Kaisar King Yan memandang Kisu di selatan di belakang Kaisar Yan Luo, mengerutkan kening dan bertanya, di mana Kaisar Iblis Zhensu yang asli? Kaisar Iblis Zhensu, keluarga naga bumi, salah satu dari 7 tempat di selatan. Kaisar Iblis asli Zhensu adalah Kaisar Puncak, tetapi yang di depannya diubah dan dia hanya seorang Kaisar biasa. Kaisar Yan Luo berkata, putra bungsu Kaisar Zhensu Demon berlari ke situs dosa raksasa di alam Feng Tian, dan mati di dalamnya, dan tanah dosa raksasa hancur, dan roh dosa raksa yang tak terhitung jumlahnya hilang. Kaisar Iblis Zhensu merasakan tubuh anak muda itu, jadi dia mengejarnya, tetapi dia mati, dan dia bahkan tidak bisa menemukan tulangnya. Setelah Kaisar Yan Luo selesai berbicara, dia menatap kerumunan Kaisar Feng Tian yang sedang berlutut, dengan ekspresi dingin, dan perlahan bertanya, apakah tidak ada berita setelah sekian lama? Apa yang sebenarnya ditakuti? Ketika 6 dewa alam surga mendengar ini, tubuh mereka bergetar. Salah satu master dengan cepat berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mengeluarkan hadiah untuk berburu dan membunuh. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada tempat bagi mereka di 3000 dunia, tapi kelompok roh dosa raksa ini tampaknya telah menghilang begitu saja. Saya tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Tolong Tuan Yan Luo untuk menghukum mereka. Kaisar Yan Luo bertanya dengan dingin, siapa yang membunuh Kaisar Iblis Zhensu? Ada petunjuk? Tidak. Suara Master Dunia Feng Tian bergetar. Kaisar King Yan mengerutkan kening dan berkata, Yan Luo, Kaisar Iblis Zhensu yang baru ini memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit.
Saya khawatir itu akan mempengaruhi kekuatan formasi bintang Sifang. Formasi bintang kuartet adalah Kaisar Iblis bintang 28 di belakang mereka. Mereka menggunakan darah mereka sebagai panduan untuk membentuk formasi besar, yang sangat kuat. Kaisar Yan Luo berkata, di sisi saya dari klan Naga Bumi, hanya ada satu kaisar yang tersisa, dan dia hanya dapat menggantikan tempat tinggal untuk sementara. Kaisar Baiyu juga berkata, cacing tanah kecil tidak memiliki kekuatan cakar maupun kekuatan tulang dan tulang. Akan lebih baik untuk menemukan kaisar cacing tanah biasa. Jangan terlalu banyak bertanya. Yang disebut cacing tanah, yang namanya menggertak, sebenarnya adalah keluarga cacing tanah. Klan Naga Bumi memiliki tubuh dan darah yang lemah, dan tidak mudah untuk berkultivasi ke ranah kaisar. Kaisar Xuanzhen di sebelahnya bertanya, berapa banyak orang di sisi lain, apakah Anda masih perlu menggunakan formasi bintang berujung 4? Bab 3013. Tidak banyak orang. Kaisar Qingyan berkata, sebenarnya hanya ada satu orang yang benar-benar dapat menarik perhatianmu. Setelah merenung sedikit, Kaisar Qingyan memunculkan sosok yang mengenakan topeng perak dan jubah ungu di benaknya, dan berkata, hanya ada dua paling banyak. Ras apa dari dua orang ini? Kaisar Xuanzhen bertanya dengan suara yang dalam, Iblis. Ketika datang ke Iblis, Kaisar Baiyu dan yang lainnya ada di hati mereka. Jika itu adalah roh jahat atau Iblis, kamu benar-benar tidak boleh ceroboh. Itu tidak ada hubungannya dengan setan. Kaisar Qingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, salah satunya adalah ras kupu-kupu, dan yang lainnya adalah ras manusia. Ah! Kaisar Baiyu mendengus dan berkata, dua semut, bagaimana Anda masih membutuhkan formasi bintang 4 sisi? Kami berempat bekerja bersama. Di bawah Kaisar, siapa yang bisa menolak? Kaisar Qingyan berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, itu benar. Ada 3 orang yang akan membantuku. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Hanya saja terakhir kali aku kalah terlalu parah, aku tidak rela, untuk jaga-jaga, aku mengundangmu kemana-mana. Yan Luo tampaknya sedikit tidak sabar dalam menunggu, dan berkata, kapan saya akan pergi? Selesaikan ini. Setelah saya kembali, saya akan mempersiapkannya, dan saya melonjak. Yah, sudah hampir waktunya untuk naik. Tidak ada artinya tinggal di dunia ini. Kaisar Xuanzhen juga mengangguk. Percakapan antara Kaisar Qingyan dan yang lainnya di atas tidak menyembunyikan suara mereka. Kerumunan Kaisar Fengtian yang membungkuk di bawah mendengar kata-kata itu, dan semuanya menunjukkan rasa iri dan kerinduan. Dunia besar yang legendaris. Peluang keabadian. Seorang penguasa alam surga berkata dengan keras, saya tidak tahu di mana Anda orang dewasa akan menaklukkan, saya bersedia menjadi pelopor Kaisar Surga, dan biarkan mereka dikirim dan diusir. Ini adalah kesempatan langka untuk melakukan layanan berjasa. Kaisar Ranah Fengtian merespons dengan cepat. Kalian. Kaisar Qingyan mengerutkan kening. Sejujurnya, bantuan Kaisar Baiyu dan yang lainnya dalam pertempuran ini, tidak masalah apakah Kaisar Fengtian bergabung atau tidak. Master Ranah Fengtian lainnya dengan cepat berkata, dengan semua orang dewasa mengambil tindakan dan Fengtian mengikuti, Anda dapat sekali lagi mengandalkan pertempuran ini untuk berdiri dan menakuti semua ras. Baiklah, kalau begitu bawalah beberapa dengan santai dan berangkat dengan 100 orang. Kaisar Qingyan melambaikan tangannya sesuka hati, memandang 6 penguasa Ranah Fengtian, dan berkata, kamu masih harus duduk di sini, memantau dan memeriksa 3.000 alam, kamu tidak harus mengikuti. Iya. 6 penguasa Ranah Fengtian hanya bisa merespons, dan kemudian memilih 68 kaisar dan yang kuat, diikuti oleh Kaisar Qingyan dan yang lainnya, siap untuk pergi. Tuanku, apakah Anda akan masuk surga? Seorang Kaisar Fengtian berkata dengan mengundang, saya menunggu untuk mengetahui bahwa mungkin ada tanda-tanda kebangkitan setan di surga. Ada 3 orang kuat yang telah jatuh selama bertahun-tahun, dan mereka telah hidup kembali. Bawahan menebak bahwa itu mungkin pekerjaan Tuan Iblis. Raja Iblis. Berbicara tentang kata Raja Iblis, ada gelombang ombak di wajah Kaisar Qingyan dan yang lainnya, dan jelas ada sentuhan kecemburuan di kedalaman mata. Jangan pergi ke surga. Kaisar Qingyan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, ikuti aku ke Great Wilderness. Ketika suara itu jatuh, Kaisar Qingyan melambaikan tangannya dengan lembut, merobek kekosongan di depannya, dan terowongan spasial muncul, dan dia harus melanjutkan. Kaisar Baiyu, Kaisar Xuanzhen, Kaisar Yan Luo, Kaisar 28 bintang juga mengikuti, masuk, menghilang ke langit di atas alam Fengtian dalam sekejap mata. Ke arah di mana 6 kaisar dari Dewa Alam Surga, Kaisar Qingyan dan yang lainnya menghilang, ada jejak dingin dan kegembiraan di mata mereka. Kali ini, Fengtian Realm membuat langkah lain untuk menaklukkan Great Wilderness, yang pasti akan membangkitkan 3.000 alam dan mengejutkan semua ras. Dunia pedang,
Istana 10.000 pedang. Orang tua dengan mahkota besi dan dua orang tua, gemuk dan kurus, sedang mengobrol dengan teh. Pria tua gemuk itu tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, coba hitung, sudah lebih dari 200 tahun sejak Su Zimo pergi ke dunia keradarah. Pria tua kurus itu berkata, saya mendengar ada yang tidak beres di sana. Anak ini juga membunuh orang-orang dari alam Feng Tian di sana. Sekarang dia telah melarikan diri dari alam keradarah. Tidak ada berita, dan saya tidak tahu. Apakah dia hidup atau mati? Berbicara tentang Su Zimo, lelaki tua dengan mahkota besi itu juga memancarkan sentuhan kekhawatiran di matanya. Mendengar bahwa Su Zimo dalam bahaya di alam keradarah, dia berangkat untuk pertama kalinya mencari keberadaan Su Zimo. Setelah puluhan tahun mencari, dia tidak menemukan apapun. Dalam keputusasaan, dia kembali ke dunia pedang. Saya harap dia beruntung. Pria tua dengan mahkota besi menghela nafas ringan. Mendadak, pria tua dengan mahkota besi mengubah ekspresinya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dari kasur dan melihat ke kejauhan, matanya seolah-olah dia bisa menembus kehampaan yang tak berujung. Tak lama, kedua lelaki tua, gemuk dan kurus, juga bangkit satu demi satu, melihat ke arah di kejauhan, dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Napas yang begitu kuat, aku khawatir ada lebih dari 100 kaisar dan orang kuat, kan? Gerakan besar seperti itu. Pergi dan lihat. Tiga lelaki tua dengan mahkota besi berangkat untuk pertama kalinya, meninggalkan dunia pedang, dan melarikan diri ke terowongan ruang angkasa. Ini alam Feng Tian. Lebih dari itu, seharusnya ada banyak pembangkit tenaga listrik di surga. Melihat ke arah ini, sepertinya gurun besar. Tiga lelaki tua dengan mahkota besi tidak berani terlalu dekat, mereka hanya menonton dari kejauhan. Pria tua gemuk itu memiliki ekspresi yang rumit, dan dia menghela nafas, tanpa diduga, permaisuri kupu-kupu darah Dahuang, yang telah mendukung dirinya sendiri selama bertahun-tahun, pada akhirnya akan menyebabkan masalah besar. Ada lebih dari 100 kaisar dan orang kuat, cukup untuk menyapu antarmuka super apapun di 3.000 alam. Sekarang setelah mereka berkembang, mereka hanya berurusan dengan seorang wanita dari klan kupu-kupu. Sayangnya, mereka benar-benar menggertak. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, di samping kaisar setan kupu-kupu darah ini, ada seorang Huang Wu yang berjuang bahu-membahu dengannya. Apa gunanya senjata liar? Lupakan saja, kami juga tidak peduli. Pria tua dengan mahkota besi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dunia kera darah. Seekor kera tua yang sedang mundur jauh di pegunungan tampaknya merasakannya, dan tiba-tiba bangkit, dengan jejak darah di matanya yang berlumpur, melihat ke kejauhan. Gerakan yang besar. Kera tua itu berbisik, merobek kekosongan dengan tangannya, bersiap untuk melarikan diri keluar angkasa dan meninggalkan dunia kera darah. Tuan dunia. Kaisar lain yang tidak jauh darinya berkata dengan cepat, dua kaisar monster monyet kuda sedang mengawasi kita, dan Anda tidak dapat meninggalkan dunia kera darah sesuka hati. Belum lama ini, mereka baru saja pergi. Setelah kera tua itu selesai berbicara, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Saya tidak tahu berapa lama. Di langit berbintang, kera tua itu meledak ke langit, melihat aura menakutkan di langit yang jauh, sambil berpikir. Kera tua itu berbisik, tidak heran kedua monyet kuda itu tiba-tiba pergi. Mereka awalnya dipanggil oleh alam Feng Tian untuk membuat langkah besar. Ini adalah arah ke Great Wilderness World. Kera tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, matanya memancarkan kemarahan dan kebencian, mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan berkata, pertempuran besar seperti itu hanya untuk berurusan dengan kupu-kupu darah. Ini benar-benar menipu. Tapi segera, kepalan tangan kera tua itu perlahan-lahan mengendur, dan niat bertarung aslinya berangsur-angsur menghilang, darah di matanya menyatu, dan kekeruhan kembali. Dia tidak bisa menangani masalah internal dan eksternal di dunia kera darah, dan dia tidak bisa mengatur hal-hal lain di antarmuka. Kaki langit. Kaisar Iblis dari wilayah Iblis, 6 Dewa Brahma dari Tanah Suci Kebahagiaan, dan Kaisar Abadi pagi dan sore di wilayah Abadi 9 Surga, semuanya bangun dari retret. Melihat ke kejauhan, sudut mulut ketiga pembangkit tenaga listrik muncul pada saat yang sama, tersenyum tetapi tidak tersenyum, ekspresi mereka persis sama, persis sama. Bab 3014. Ratusan raja dan pembangkit tenaga listrik tidak menyembunyikan aura di tubuh mereka, berkumpul bersama, fluktuasi kekuatan yang meledak sangat mencengangkan. Hampir pada saat yang sama, semua kaisar puncak dari antarmuka super utama menyadarinya. Momentum semacam ini. Terakhir kali alam Feng Tian melakukan pembunuhan besar, itu di alam kera darah. Kali ini aku membuat tembakan lagi. Alam liar besar sudah berakhir. Aku khawatir itu bukan hanya alam Feng Tian, tetapi kekuatan misterius di belakangnya juga muncul. Kasihan kaisar monster kupu-kupu darah itu,
salah satu kaisar puncak paling kuat di dunia, dan bahkan berharap untuk menjadi kaisar yang hebat. Saya tidak berharap menjadi sasaran Feng Tian Realm sekarang. 100 kaisar dan orang kuat, sayangnya, situasi fana. Jadi, jangan menyinggung Feng Tian Realm. Selama berabad-abad, dengan Feng Tian Realm sebagai musuh, mereka semua berakhir dengan menyedihkan. Berapa banyak kaisar kuno yang tidak bisa berakhir dengan baik. Ketika Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah berkultivasi untuk menjadi sukses besar, dia telah berada di 3.000 alam, dan dia memilih banyak orang kuat di antara 10.000 klan dan membangun reputasi tertinggi. Seberapa kuat tahun itu? Bahkan beberapa puncak Kaisar Naga dan Dewa, aku tidak ingin berhadapan langsung dengannya, menghindari ujungnya, jadi bagaimana sekarang? Kayu di hutan itu indah, angin akan menghancurkannya, dan kupu-kupu kecil, seberapa besar badai yang bisa ditimbulkannya. Gurun besar. Gurun timur, lembah kupu-kupu. Dai Yue duduk santai di batu biru di lembah, dan para dewa seperti Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis Bai Ze, Kaisar King Tian, dan Kaisar Iblis Ular Suan berdiri di bawah. 5 kaisar dan orang kuat tidak berada di ranah yang cukup dan belum menyadari bahayanya, tetapi Dai Yue tiba-tiba memanggil mereka, dan sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Mereka di sini. Dai Yue berbicara tiba-tiba. Siapa? Apakah itu Chang? 5 kaisar iblis bertanya dengan cepat. Dai Yue mengangguk dan berkata, tidak hanya Chang, tetapi orang lain, juga orang-orang dari alam Feng Tian. Berapa banyak kaisar dan orang kuat yang datang? Idol Demon Emperor bertanya dengan suara yang dalam. 100. Dai Yue berkata dengan ringan. 100. Raja. Kaisar Iblis Dewa dan yang lainnya terkejut, wajah mereka berubah drastis. Sebelum Kaisar Qingyan pergi, meskipun dia meletakkan kata-katanya yang kejam dan ingin membiarkan seluruh gurun timur dikuburkan bersamanya, berapa banyak orang yang tidak menyangka bahwa latar belakang Chang begitu mengerikan, dan ada 100 kaisar dan orang-orang kuat. Muncul. Kaisar Qingyan kembali lebih cepat dari yang dibayangkan Dai Yue. Dia awalnya berspekulasi bahwa Kaisar Qingyan terluka dan butuh ratusan tahun untuk sembuh. Tanpa diduga, hanya 280 tahun sebelum kembali. 100 kaisar, bagaimana cara melawan ini? Citra Kaisar Iblis selalu tenang, dan ketika dia mendengar berita itu, wajahnya pucat dan dia tidak tahu. Ayo pergi, tinggalkan gurun yang besar. Kata Dai Yue. Kaisar King Tian dan Kaisar Bai terdiam. Ketika mereka mendengar berita ini, tidak ada ide perlawanan di hati mereka. Bukan karena mereka pemalu, tetapi kesenjangannya terlalu besar. Kaisar Iblis Ular Suan ditakuti oleh Dewa Seni Bela Diri dan tetap berada di sisi gurun timur. Pada saat ini, dia bahkan lebih tidak mau bertarung dan ingin melarikan diri dari sini sesegera mungkin. Aku tinggal. Setelah keheningan singkat, Kaisar Iblis mengerutkan bibirnya dan berkata, lagi pula, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku akan menemanimu untuk menyelesaikan bagian terakhir dari jalan ini. Aku juga tidak akan pergi. Kaisar Iblis Berekor 9 berkata tanpa ragu-ragu. Dia memiliki emosi yang berbeda terhadap Dai Yue dari orang lain, bahkan jika dia mati, dia akan mati di sisi Dai Yue. Setelah itu, Kaisar Iblis Ekor 9 tampaknya memikirkan sesuatu, melihat sekeliling, mengerutkan kening dan bertanya, di mana Huang Wu, dia belum datang. Butterfly Moon terdiam. Kaisar Iblis Berekor 9 segera bereaksi dan mencibir, dia melarikan diri sendirian, kan? Aku tahu, seorang pria tidak bisa dipercaya. Pengecut. Dai Yue berkata, dia baru saja pergi karena sesuatu. Kaisar Iblis Berekor 9 mengeluh sedikit, kakak, saat ini, kamu masih melindunginya. Dai Yue tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini, dengan mengatakan, dengarkan aku, di antara 100 kaisar, ada lebih dari 30 kaisar puncak saja. Bahkan jika kamu tinggal di sini, itu tidak akan membantu. Mendesis. Kaisar Iblis Bai Ze menarik napas. 30 kaisar puncak, apa konsep ini? Kaisar biasa dan kuat, lebih dari 10, bisa disebut alam super. Di dunia super besar, mungkin ada beberapa kaisar puncak, itu sudah merupakan antarmuka yang kuat. Dan Kaisar Qingyan kali ini, ada lebih dari 30 kaisar puncak yang harus diikuti. Dai Yue melanjutkan, kumpulkan makhluk-makhluk dari gurun timur bersama-sama, masing-masing kendalikan perahu abadi, dan singkirkan makhluk-makhluk dari gurun timur sejauh mungkin, dan melarikan diri sejauh mungkin. Kakak, kamu bersama kami. Kaisar Iblis Berekor 9 berkata dengan cepat. Dai Yue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tinggal di kehancuran timur, terjerat dengan Kaisar Qingyan untuk sementara waktu, dan Kaisar Iblis Ekor 9 dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia pergi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Cepat pergi. Dai Yue melambaikan tangannya dan melihat ke 5 dewa,
Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis ekor 9, dan berkata, tubuhmu menanggung kehidupan ratusan juta makhluk di Wilderness Timur, dan berusaha untuk bertahan hidup. Kaisar Iblis Ular Suan mengangguk dan pergi lebih dulu. Setelah itu, Kaisar Iblis Bais dan Kaisar King Tian membungkuk dan memberi hormat kepada Dia Yue sebelum berbalik dan pergi. Gambar Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis ekor 9 akhirnya berangkat. Saudara. Mata Kaisar Iblis ekor 9 memerah, dan dia melangkah maju untuk menarik tangan Dia Yue dan berkata, aku akan mendiami makhluk-makhluk itu di Wilderness Timur, dan aku akan menemanimu. Baik. Dai Yue mengangguk. Ketika Kaisar Iblis ekor 9 mendiami miliaran makhluk Dong Huang, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Tidak butuh waktu lama. Di Wilderness Timur, 5 kapal abadi besar menerobos kehampaan, melarikan diri ke terowongan ruang angkasa, dan diam-diam pergi dari hutan belantara yang besar. Dai Yue melihat pemandangan ini dengan perasaan campur aduk. Dia menjaga kelaparan timur selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya mencapai titik ini. Pada saat ini, desolasi timur telah menjadi kosong. Sebagian besar makhluk telah dipindahkan. Dia Yue berdiri di udara, siap menghadapi pertempuran terakhir dalam hidup ini. Sayangnya, dia tidak ada. Tapi Dai Yue agak lega. Untungnya, dia tidak ada. Tentu ada penyesalan. Waktu keduanya bersama terlalu singkat. Selain itu, sebagian besar waktu, seseorang mendiskusikan tahu dalam pertempuran besar atau berlatih dalam retret. Tapi Dia Yue berubah pikiran untuk berpikir bahwa bisa bertemu dengannya lagi di alam atas adalah kejutan terbesar dalam hidupnya. Saya tidak tahu berapa lama. Di atas Great Wilderness, tiba-tiba awan gelap menyebar, pasir dan batu beterbangan. Tekanan teror yang tak terbayangkan menyelimuti lingkungan Great Wilderness. Pada saat ini, semua makhluk di Great Wilderness terdiam, menggigil, menatap langit dengan ngeri, tidak berani bergerak. Di Great Wilderness, tidak ada suara, dan semuanya sunyi. Hanya ada satu sosok yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, mengenakan jubah berwarna darah, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan semangat melihat segala sesuatu di alis. Gemuruh. Guntur memekakkan telinga dari jauh ke dekat. Di atas langit, celah besar terbuka, hampir merobek hutan belantara besar menjadi 2. Ratusan sosok, menjulang di dalam, memancarkan rasa teror. Ratusan sosok ini turun ke Great Wilderness, dan seluruh benua masih gemetar, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan, retakan pecah. Angin menderu, kilat dan guntur. Di antara langit dan bumi, hanya merah berdarah yang berdiri tegak, sangat terang. Bab 3015. Ratusan kaisar dan orang-orang kuat turun ke padang belantara yang luas dan menempati peringkat di antara langit. Ada 4 orang yang dipimpin, dan salah satunya adalah Kaisar Qingyan. Dai Yue mengangkat kepalanya sedikit, melihat 100 kaisar dan kuat, tetapi tidak ada rasa takut atau takut di matanya, ekspresinya tenang dan sangat tenang. Kaisar dan pembangkit tenaga listrik ini, kecuali Kaisar Qingyan dan Kaisar Iblis Kisu di belakangnya, dia hampir tidak mengenali sisanya. Di antara kaisar-kaisar ini, yang paling kuat adalah 4 yang berdiri di garis depan. Selain Kaisar Qingyan, ada 3 di sampingnya, seorang pria berjubah putih, seorang pria berjubah hitam, dan seorang gadis dengan rok merah. Token yang tergantung di 3 pinggang juga berbeda dari Kaisar Qingyan. Sementara Dai Yue mengamati mereka, para kaisar dan orang-orang kuat ini juga memeriksa Dai Yue. Misalnya, Kaisar Baiyu, Kaisar Xuanshen, dan ahli lain dari Istana Surgawi semuanya sedikit ingin tahu tentang orang seperti apa yang dilahirkan yang dapat menyebabkan masalah besar bagi Kaisar Qingyan. Ini benar-benar kupu-kupu kecil. Kaisar Baiyu tersenyum menghina. Kaisar Qingyan berkata, jangan berpikir bahwa dia hanya klan kupu-kupu, tetapi kekuatan tempurnya tidak lemah. Saudara Baiyu sendiri mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Oh. Kaisar Baiyu tidak setuju, dan berkata, aku harus mencobanya nanti. Kaisar Qingyan memandang Dia Yue dan berkata, ketika aku datang ke Great Wilderness lagi, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Blood Butterfly, aku akan memberimu kesempatan lagi, sekarang, segera, menyerah padaku. Dai Yue tersenyum. Senyum itu penuh dengan ejekan dan sarkasme. Dia bahkan tidak repot-repot untuk membantah. Wajah Kaisar Qingyan tenggelam, dan perlahan berkata, kupu-kupu darah, kamu berada di gurun besar, tetapi seekor katak di dasar sumur. Hanya dengan mengikutiku kamu dapat memiliki kesempatan untuk naik ke dunia 1000 besar dan melangkah lebih jauh. Kesabaranku terbatas. Ini kesempatan terakhirmu. Dai Yue berkata dengan acuh tak acuh, jika ada dunia yang besar, saya akan naik sendiri, dan saya tidak perlu kesempatan untuk memberi penghargaan kepada siapapun. Hahaha.
Kalimat ini menyebabkan semua orang di surga tertawa terbahak-bahak. Kaisar Yan Luo melengkungkan bibirnya dan berkata, benar-benar bodoh. Kalian makhluk hanya semut yang dipenjara di sini, bagaimana dengan Kaisar Puncak? Selama berabad-abad, tanpa pengadilan surgawi, bahkan Kaisar hanya bisa terjebak di sini. Rahasia mengejutkan ini persis seperti ini di mulut Yan Luo. Dai Yue mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, kenaikan ke 1000 besar, apakah Anda memerlukan izin dari surga? Tidak buruk. Kaisar Qingyan dengan bangga berkata, apakah anugerah yang agung itu? Ini dia. Selamat siang. Dai Yue bergumam pelan, berhenti sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata, aku tidak jarang. Kaisar Feng Tianrilem menatap tatapan Dai Yue, keduanya iri dan cemburu. Anugerah yang tidak bisa mereka minta, tetapi beberapa orang mengabaikannya. Tentu saja Dai Yue ingin naik ke 1000 besar. Namun, jika dia diminta untuk menundukkan kepalanya untuk menerima apa yang disebut hadiah surgawi, maka dia akan memilih jalan lain. Langkah di surga. Qingyan, wanita ini berdarah rendah, dan dia tidak tahu apa yang baik atau apa yang terjadi. Kamu tidak takut malu jika kamu membawanya ke sisimu. Kaisar Baiyu mencibir. Wajah Kaisar Qingyan muram. Di bawah mata semua orang, Dai Yue menolak hadiahnya, dan wajahnya sedikit tidak terkendali, dengan niat membunuh di dalam hatinya. Kakak Baiyu mengatakan itu. Kaisar Qingyan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya kembali ke ekspresi aslinya, dan tersenyum, semut di dunia pertengahan 1000, bagaimanapun, tidak memiliki wawasan, bunuh dan bunuh. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tetapi juga membantai makhluk-makhluk dari Wilderness Timur dan mengubur Spica yang jatuh. Kaisar Xuanshen tiba-tiba berkata, tidak banyak makhluk yang tersisa di Wilderness Timur, dan kebanyakan dari mereka seharusnya sudah melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Kaisar Baiyu mencibir dan melambai di belakangnya, berkata, Lou Su, pergilah dan cium baunya, kemana semua makhluk di Wilderness Timur melarikan diri. Iya. Kaisar Iblis Lusu, salah satu dari 7 tempat di barat. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Iblis Lou Su langsung berubah menjadi tubuhnya, yang sebenarnya adalah anjing menggeram berkepala 3 yang tingginya 10 kaki, mengendus bau di udara dengan panik. Segera, Kaisar Iblis Lou Su menemukan arah di mana dewa dan yang lainnya melarikan diri. Anjing memiliki hidung yang paling sensitif dan paling baik dalam melacak. Bahkan jika dia melarikan diri ke dalam kehampaan, Kaisar Iblis Lou Su dapat mengikuti sisa nafas makhluk-makhluk itu dan melacaknya sepanjang jalan. Bahkan jika 5 Kaisar Iblis seperti Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis ekor 9 melarikan diri sendirian, akan sulit untuk menyingkirkan pelacakan Kaisar Iblis Lusu, belum lagi mereka masih membawa ratusan juta makhluk di timur. Dengan begitu banyak makhluk dari Wilderness Timur berkumpul bersama, auranya sangat besar, dan terlalu mudah untuk melacak iblis Kaisar Lou Su yang memiliki indera penciuman yang tajam. Kaisar Qingyan memiringkan matanya sedikit dan berkata kepada Dong Fang Qisu di belakangnya, 7 dari kalian, ikuti Lusu, dan bawa semua makhluk yang melarikan diri dari Wilderness Timur kembali. Dia ingin membantai semua makhluk di Wilderness Timur di depan Dai Yue. Dia ingin Dai Yue mengetahui nasib dan biaya untuk tidak mematuhinya. Dia ingin Dai Yue menyesalinya. Pada saat ini, Dai Yue tiba-tiba menembak. Bahkan di hadapan 100 kaisar dan perkasa, Dai Yue masih berani memimpin dan langsung membunuh Kaisar Iblis Lusu. Membunuh anjing yang menggeram ini, Kaisar Iblis Dewa dan yang lainnya memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk melarikan diri. Telapak tangan putih turun, tampaknya lemah, tetapi membawa badai tanpa akhir, tampaknya dapat menghancurkan segalanya. Kamu berani. Mata Kaisar Baiyu cerah, darah di tubuhnya melonjak, meledakkan niat membunuh yang kuat, dan dia melambaikan tangannya dan mengenai telapak tangan Dai Yue. Ledakan. Tinju bertabrakan. Wajah Kaisar Baiyu yang awalnya percaya diri tiba-tiba memancarkan sentuhan keheranan, dan segera pupil matanya berkontraksi. Engah. Tiba-tiba noda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan Kaisar Baiyu. Daging dan darahnya terkoyak oleh badai yang menakutkan, dan awan darah merah dimuntahkan. Hanya dengan satu gerakan, Kaisar Baiyu sudah terluka. Bukan seberapa buruk kekuatan tempur Baiyu di Jun. Hanya saja dia meremehkan musuh pada awalnya, bahkan tidak tahu kekuatan Dai Yue, dan dia bahkan tidak mengubah tubuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Dai Yue telah dibantu oleh Yin dan Yang Jimat, dan kekuatan tempurnya telah meningkat. Situasi ini hanya dapat disebabkan oleh pasang surut yang lain. Kaisar Baiyu terluka, dan ekspresi semua kaisar yang kuat berubah. Kaisar Baiyu ada di antara mereka, kekuatan tempurnya termasuk di antara 3 besar, bahkan dia tidak bisa menghentikan gerakan kupu-kupu darah ini. Kekuatan tempur apa kupu-kupu darah ini? Kaisar Qingyan di sebelahnya terkejut. Kupu-kupu darah ini sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya.
Untungnya, kali ini saya benar-benar siap dan membawa cukup banyak tenaga, jika bukan karena ini, saya khawatir saya masih akan dikalahkan. Terima kasih Tuan Muda atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Kaisar Iblis Lou Su memiliki ketakutan yang tersisa. Jika Kaisar Baiyu tidak berada di depannya, dia telah menghentikan kupu-kupu darah dengan tangannya, dan mengambil telapak tangan yang berlawanan, saya khawatir dia akan mati di tempat. Mengaum. Kaisar Baiyu mundur, langsung berubah menjadi bentuk tubuhnya, dan meraung. Seekor harimau putih pembunuh muncul, dengan darah masih mengalir di salah satu lengannya, dan setiap tetes darah mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ini adalah harimau putih asli, darah binatang suci legendaris. Kaisar Baiyu berkulit putih, agung dan garang, dia baru saja mengungkapkan tubuh, darah dan darahnya, dan aura kaisar di sekitarnya dan orang-orang kuat semuanya hancur. Ini adalah penindasan garis keturunan. Sebagian besar makhluk, menghadapi binatang suci harimau putih, akan memiliki ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa mereka. Kecuali naga biru, Suzaku, Xuanwu, dan kupu-kupu. Bab 3016. Kupu-kupu pada dasarnya lemah dan sangat sulit untuk dilatih. Sebagian besar makhluk rasial memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Sejak Dai Yue lahir, ada terlalu banyak kehidupan di dunia ini yang membuatnya merasa ketakutan. Dia tumbuh dan berlatih dengan hati-hati, seolah-olah menghadapi jurang maut. Melihat kembali kehidupan ini, dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang dia alami di sepanjang jalan. Setiap kali dia mengalahkan lawan dan mengalahkan sebuah balapan, dia akan mengatasi ketakutannya sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia mengalahkan ketakutannya. Ketika dia berdiri di puncak 3000 alam dan mengalahkan makhluk dari semua ras, tidak ada kehidupan di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Pembaptisan darah yang tak terhitung jumlahnya dan krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya hanya mengasah hati yang kuat dan tak kenal takut. Bulan darah di sayapnya terkondensasi dari darah semua ras. Kamu pergi dan bawa orang kembali. Kaisar Qingyan melambaikan tangannya. Kaisar Iblis Lusu dan Dongfang Qisu segera berangkat, menuju orang awam di dunia gurun besar. Dai Yue dan Kaisar Baiyu baru saja berjuang keras, dan mereka telah menghancurkan kekosongan Great Wilderness. Sulit untuk membangun terowongan ruang angkasa di sini. Dengan satu gerakan, Dai Yue membunuh Kaisar Iblis Lusu dan yang lainnya. Membunuh. Kaisar Baiyu meraung, mengguncang langit dan bumi, darah harimau putih melonjak, membangkitkan fenomena denyut nadi berdarah, niat membunuh, melompat ke langit, dan bergegas menuju bulan kupu-kupu. Ledakan. Kaisar Baiyu terkejut kembali, kaget dan marah. Dia telah memanifestasikan tubuhnya, menginspirasi anomali pendarahan, dan dalam pertempuran jarak dekat, dia sebenarnya bukan tandingan kupu-kupu ini. Di belakangnya di 7 tempat barat, kecuali iblis Kaisar Lou Su yang baru saja pergi, 6 sisanya melihat Kaisar Baiyu jatuh ke angin, takut Kaisar Baiyu dalam bahaya, mereka semua bergegas maju. Kaisar Iblis Kuisu, menjelma sebagai Sirius. Perut adalah Kaisar Iblis, menjelma sebagai burung pegar hijau. Kaisar Iblis Angsu, menjelma sebagai ayam jago emas. Kaisar Iblis Bisu, penjelmaan Bifang Firibird. Pergi ke Kaisar Iblis, menjelma sebagai monyet. Kaisar Iblis berubah menjadi kera berdarah. Wow! Oh! Raungan serigala, gagak ayam, dan teriakan kera bergema di seluruh dunia. 6 kaisar monster konstelasi di barat memanifestasikan bentuk tubuh mereka, aura mereka membubung, dan bergabung dengan Kaisar Baiyu untuk mengepung bulan kupu-kupu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan 1 musuh dan 7, Dai Yue juga memiliki kaisar puncak garis keturunan harimau putih. Dalam pertempuran jarak dekat, dia masih memiliki keunggulan, menyerang dan membunuh sepanjang jalan, mengepung 7 kaisar iblis puncak, dan membunuh di luar hutan belantara yang besar. Bagaimana kupu-kupu ini berkultivasi, begitu kuat. Yan Luo Yaodi sedikit mengernyit. Mereka tinggal di istana surgawi, memiliki darah binatang suci, memiliki lingkungan budidaya yang unik, dan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, dan mereka telah sampai pada langkah ini. Apa yang dimiliki kupu-kupu darah ini? Jika kita tidak mengambil tindakan, Baiyu dan yang lainnya takut mereka tidak tahan. Kaisar Iblis Xuanshen berkata tiba-tiba. Kaisar Qingyan terkekeh dan berkata, Baiyu hanya ingin mencoba metode kupu-kupu darah ini, ayo naik sekarang, itu akan dengan mudah mengganggu yaksinya. Dia sendiri menderita kerugian besar di bawah tangan Dai Yue, dan sekarang melihat Kaisar Baiyu mengempis, dia akhirnya menemukan sedikit keseimbangan, dan dia merasa jauh lebih baik. Itu hanya kupu-kupu. Mengapa repot-repot muncul untuk orang dewasa? Saya akan mengambilnya sendiri untuk berbagi kekhawatiran saya. Segera, Kaisar Puncak Feng Tianrilem melangkah maju. Mereka hanya melihat Dai Yue di sisi lain, dan Zheng Shu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa.
Melihat bahwa 7 Kaisar Baiyu jatuh ke dalam kerugian, mereka dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengundang Ying. Kaisar Qingyan memandang Kaisar Xuanzhen dan Kaisar Yanluo dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa membiarkan mereka naik dan berlatih. Mari kita bertempur di sini, jangan khawatir tentang bergerak. Kaisar Xuanzhen dan Kaisar Yanluo mengangguk. 6 Kaisar puncak dari ranah Fengtian terbunuh, dan salah satu dari mereka memanifestasikan tubuhnya, tetapi adalah seekor monyet kuda merah dengan sosok kekar dan bergegas dengan dada dan kakinya. 6 Kaisar puncak, ditambah 6 Kaisar bintang, dan Kaisar Baiyu, total 13 Kaisar puncak, mengepung di Yue. Selama pertempuran ini, langit berbintang di sekitarnya runtuh, meledakkan banyak lubang hitam berbintang. Tapi langit berbintang dan lubang hitam tidak bisa menelan lusinan Kaisar dan orang kuat dalam perang. 13 Kaisar puncak tidak bisa menahan sosok berdarah itu. Setiap kali Dai Yue bergerak, itu dapat memicu badai yang menakutkan, menyapu langit berbintang, merobek segalanya, dan Kaisar puncak akan terluka jika dia sedikit ceroboh. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar Baiyu dan yang lainnya akhirnya tidak bisa menahannya, dan melepaskan dunia Dzogchen satu demi satu. Bai Hutian, Yin dan Yang. Membakar langit. Fajar. 13 dunia Dzogchen lahir entah dari mana, menopang langit berbintang yang besar, mengguncang bumi, dan bintang-bintang Zhou Tian bergetar. Beberapa bintang tidak tahan dengan kekuatan seperti ini, mereka meledak di tempat dan berubah menjadi bubuk. Panggilan. Dai Wei juga melepaskan guanya yang sempurna, di mana banyak sosok kupu-kupu muncul, mengepakkan sayap mereka, memicu badai yang menakutkan, merobek 13 dunia di sekitarnya. Untungnya, level perang ini terjadi di luar Great Wilderness. Jika tidak, seluruh Great Desolation Realm akan musnah. Kaisar Ranah Fengtian yang tersisa hampir semuanya adalah kaisar tak tertandingi dan kaisar biasa. Ketika mereka melihat bahwa Kaisar Baiyu dan yang lainnya melihat bahwa Kaisar Baiyu dan yang lainnya sedang melawan Dai Yue, mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk pamer, dan mereka semua mengambil tindakan. Membunuh. Semua kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari surga melangkah maju dan mengorbankan dunia mereka masing-masing. Lusinan dunia terselubung, dan semua kekuatan dunia mengalir ke satu arah, yang merupakan sosok berdarah di tengah. Biasanya, dunia kecil dan dunia besar yang dirilis oleh kaisar biasa dan kaisar tak tertandingi hampir tidak dapat mengancam bulan kupu-kupu. Tapi 13 kaisar puncak mengambil serangan frontal Dai Yue, dan lusinan kaisar dan orang kuat terus membunuh. Tidak peduli seberapa kuat Dai Yue, itu tidak bisa menghentikan pengepungan begitu banyak kaisar. Tak lama kemudian, dunia badainya kewalahan dan runtuh, badai pahit di dalamnya ditekan dan secara bertahap mereda. Pada saat ini, di langit yang jauh, 5 perahu roh besar menerobos udara, sangat cepat. Kaisar Qingyan sangat gembira ketika dia melihat beberapa sosok berdiri di atas 5 perahu roh. 5 perahu roh adalah berhala, Kaisar Iblis ekor 9 dan lain-lain yang telah melarikan diri dari Great Wilderness sebelumnya. Mereka mengendarai perahu roh dengan ratusan juta makhluk di Eastern Desolation, dan mereka tidak bisa lepas dari persepsi Kaisar Iblis lusuh, dan segera disusul. Apakah itu Kaisar Iblis Idol atau Kaisar Iblis ekor 9, mereka hanyalah kaisar yang tiada taranya. Mereka menghadapi Kaisar Iblis lusuh, Dongfang Qisu dan kaisar puncak lainnya dan orang-orang kuat, dan tidak bisa melawan mereka. Setelah pertempuran singkat, mereka terluka parah, menghancurkan dunia, dan dilemparkan ke haluan perahu roh di Akan. Setelah dunia kaisar dan yang kuat hancur, kekuatan tempur akan turun tajam, dan tidak ada batu sumber gas sumber, yang sangat sulit untuk diperbaiki. Hahaha. Kaisar Qingyan tertawa dan berkata dengan keras, kupu-kupu darah, tidak ada makhluk di Desolation Timur yang kamu lindungi yang dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Dai Yue juga melihat pemandangan di kejauhan, ekspresinya semakin dingin. Di belakangnya, sepasang sayap besar muncul samar-samar, dan bulan berdarah muncul di atasnya. Bab 3017. Dunia Kaisar Iblis-Iblis, Kaisar Iblis berekor 9, hancur dan memar di mana-mana. Mereka diinjak-injak oleh Kaisar Iblis lusuh dan yang lainnya, tidak mampu berjuang. Mereka melihat ke langit berbintang, Dai Yue, yang dikepung oleh puluhan kaisar, tidak bisa menahan kesuraman. Di antara perahu abadi, wajah miliaran makhluk di Desolasi Timur juga menunjukkan kengerian. Semua orang memikirkan kata-kata kejam yang diucapkan Kaisar Qingyan ketika dia pergi tahun itu, dan mereka semua samar-samar merasakan akhir seperti apa yang akan mereka hadapi. Dai Yue menyaksikan adegan ini dan tiba-tiba bersiul panjang. Lolongan itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, menembus batu-batu emas dan retak, menembus lautan bintang yang tak terbatas, seolah-olah dapat mencapai pelataran atas dan melewati 9 netherworlds.
Pada saat berikutnya, Butterfly Moon memanifestasikan dirinya. Di dunia di belakangnya, kupu-kupu besar berwarna darah juga muncul. Kupu-kupu darah ini hampir sama dengan berat aslinya. Di langit berbintang, dua bulan merah muncul dengan aneh. Hati-hati. Melihat adegan ini, Kaisar Qingyan buru-buru berteriak, ini adalah teknik terlarangnya. Apa yang ditakuti dari teknik terlarang? Kaisar Baiyu mencibir dalam hatinya. Dia memiliki darah harimau putih dan juga tahu teknik terlarang. Saat ini, lusinan Kaisar dan orang kuat telah mengambil tindakan. Dengan teknik terlarang kupu-kupu ini, badai apa lagi yang bisa dipicu? Mendadak, sayap kupu-kupu darah sedikit bergetar. Oh! Di langit penuh bintang, badai tak berujung dimulai, menyapu alun-alun, menghancurkan vitalitas, tak terbendung. Tidak ada yang bisa menggambarkan kengerian teknik terlarang ini. Teknik terlarang ini bahkan merobek sayap Dai Yue menjadi luka, meneteskan darah. Darah ini, bergabung menjadi badai, berevolusi menjadi badai berdarah yang menyapu ribuan mil galaksi. Badai berdarah ini, di bawah pantulan bulan merah, tampak sangat indah. Jimat prajurit harimau putih. Wajah Kaisar Baiyu berubah drastis, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan darah harimau putih, dia memadatkan dan melepaskan pesona harimau. Pesona harimau berwarna darah menyebar di langit berbintang, dan garis keturunan harimau putih yang tersebar dengan cepat berubah menjadi pasukan pembunuh, memegang pedang perang. Ini kental dari darah harimau putih, dan berisi cara membunuh klan harimau putih. Ribuan pasukan dan kuda bergegas ke depan, bahkan Kaisar Puncak tidak dapat menahannya. Dalam sekejap mata, mereka akan ditelan dan dicabik-cabik. Kaisar dan orang-orang kuat lainnya, meskipun mereka tidak tahu teknik terlarang, saat ini juga mendesak jiwa untuk mendorong kekuatan satu dunia ke ekstrim. Badai bulan merah ini menyapu segala arah. Di mana cahaya bulan jatuh, tidak ada yang bisa terhindar, dan lusinan Kaisar ini menanggung beban. Meskipun ada 13 kaisar puncak seperti Kaisar Baiyu, dan banyak kaisar yang tak tertandingi dapat menanggung hampir semua kerusakan badai bulan merah, masih ada jejak badai berdarah yang mengambang. Ini adalah kekuatan angin Daofa, meresap. Engah, engah, engah. Itu hanya sinar badai berdarah yang bertiup di tubuh kaisar biasa, dan mereka tidak bisa menahannya. Hampir seketika, dunia lima kaisar biasa hancur, tubuh fisik ranah kaisar terkoyak oleh badai berdarah, roh primordial mati, dan mereka mati di tempat. Di bawah pengepungan puluhan kaisar dan pembangkit tenaga listrik, serangan balik kuat Dai Yue masih membunuh 5 kaisar dan pembangkit tenaga listrik. Kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa di alam Fengtian semuanya panik di dalam hati mereka. Klik. Begitu ribuan kuda yang dipadatkan oleh darah macan putih datang, ada suara berderak, dan retakan muncul di tubuh para prajurit dan kuda ini. Di bawah badai bulan merah, teknik terlarang Kaisar Baiyu tidak bisa dilawan. Tentu saja, kondisi Dai Yue semakin memburuk. Dunia badainya berlumuran darah, dan itu runtuh. Sayap telah ternoda merah dengan darah. Mahal. Sebuah nyanyian naga bergema di langit. Kaisar Qingyan melihat bahwa Kaisar Baiyu dan yang lainnya tidak bisa melawan, jadi dia tidak lagi ragu-ragu, dan langsung berubah menjadi tubuhnya. Tubuh naga sepanjang 1000 kaki melayang di atas langit berbintang, membuka mulut naga, memobilisasi roh primordial, Taoisme yang kental, dan memuntahkan napas naga yang menakutkan ke arah Dai Yue, melonjak seperti air pasang. Dalam napas naga ini, masih ada nyala api Qian yang menyala. Api Qian semacam ini jelas berada di luar jangkauan kekuatan dunia, menyentuh keberadaan Tao. Teknik terlarang kedua. Badai berdarah mereda secara bertahap. Dua teknik terlarang, ditambah 14 kaisar puncak, lusinan kaisar tak tertandingi, kaisar biasa, dan pembangkit tenaga listrik bergabung untuk akhirnya menekan badai bulan merah bulan kupu-kupu. Ribuan mil jauhnya dari langit berbintang ini, terdengar desahan. Berakhir. Tanpa diduga, Kaisar Iblis kupu-kupu darah ini telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendukungnya hingga saat ini. Dikepung oleh puluhan kaisar dan kuat, tetapi juga membunuh 5 orang. Di antara kaisar 10.000 makhluk, siapa yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka? Orang pertama di bawah kaisar. Kasihan. Di langit berbintang, beberapa fluktuasi pemikiran ilahi melintas. Melihat ini, lelaki tua dengan mahkota besi dan lelaki tua gemuk dan kurus menggelengkan kepala dengan ekspresi rumit. Pengganggu diganggu sampai titik ini, itu benar-benar. Ayo kembali. Pria tua dengan mahkota besi menghela nafas. Akhir dari kupu-kupu darah itu akan berakhir. Mereka tidak berdaya dan tidak tahan untuk terus menonton. Di langit berbintang di arah lain, beberapa kaisar dan orang kuat secara bertahap mundur dan menghilang. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini.
Beberapa raja dan orang kuat khawatir bahwa tinggal di sini untuk menonton pertempuran pada akhirnya akan terbakar dan memicu permusuhan dari alam Fengtian. Ini adalah kengerian alam Fengtian. Jadi, apapun yang terjadi, jangan menjadi musuh Fengtian Realm. Kaisar Iblis kupu-kupu darah ini terkejut dan cantik, dan kekuatan tempurnya luar biasa, tapi ada apa sekarang? Ini bukan jalan buntu. Beberapa orang tetap tinggal, ingin melihat akhir dari Great Wilderness. Di medan perang langit berbintang di luar Great Wilderness. Dai Yue muncul kembali, wajahnya pucat. Hanya jubah darah yang lebih gelap dan darahnya lebih berat. Dunia badai di belakang Dai Yue telah hancur dan runtuh. Dia tidak bisa lagi melawan. Kaisar Qingyan merendahkan, melihat bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, dan melihat Dai Yue di tengah medan perang, jejak kebanggaan melintas di matanya, jejak kedinginan. Saya bilang. Kaisar Qingyan perlahan berkata, aku akan membantai semua makhluk di Wilderness Timur, dan menggunakan darah ratusan juta makhluk dari Eastern Wilderness untuk memberi penghormatan kepada jiwa Spica. Dan semua bencana adalah karenamu dan Huang Wu itu. Berbicara tentang ini, Kaisar Qingyan tampaknya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, tidak, ada satu orang yang hilang. Di mana Huang Wu itu? Kaisar Qingyan memandang Kaisar Iblis Lusu dan yang lainnya, dan bertanya dengan keras. Kaisar Iblis Lusu sedikit bingung, dan berkata, saya baru saja mengendusnya dengan hati-hati. Hanya 5 orang yang lolos dari gurun besar, dan kita semua telah menangkapnya kembali. Mustahil. Kaisar Qingyan menggelengkan kepalanya, memandang Dai Yue, dan berkata dengan dingin, kupu-kupu darah, di mana Huang Wu? Dai Yue tersenyum acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hehehe. Kaisar Qingyan tiba-tiba tertawa, matanya penuh sarkasme, dan berkata, terakhir kali, bukankah kamu bergandengan tangan? Mengapa kamu sendirian hari ini? Seni bela diri liar itu sangat kuat. Dia membunuh Kaisar Iblis Spicaku dan menyebabkan bencana besar, tapi sekarang Yao Yao melarikan diri sendirian, hahaha. Kamu akan mati, dia belum kembali, apakah kamu masih ingin melindunginya? Dai Yue tampak acuh tak acuh, dan tidak ada gelombang di hatinya. Omong kosong apa dengan jalang ini, bunuh dia. Kaisar Yan Luo di sebelahnya tampak sedikit tidak sabar dan mendesak. Siapa yang kamu tegur? Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di langit berbintang. Bab 3018. Mendengar suara yang familiar ini, Dai Yue menoleh dan melihat. Tepat di sampingnya, langit berbintang runtuh tanpa suara, membentuk lubang hitam, dan sesosok muncul dari sana. Jubah ungu, rambut hitam, topeng perak. Dia kembali. Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tersenyum. Siapa yang kamu tegur? Ketika rohnya datang ke benua Tianhuang, dia sepertinya mengatakan hal yang serupa. Penerobosan. Dai Yue bertanya. Metode kultivasi Dewa Seni Bela Diri itu istimewa, bahkan dia tidak dapat melihat tingkat ranah yang akurat. Dewa Seni Bela Diri mengangguk. Tepatnya, dia hanya menerobos setengah. Ranah Seni Bela Diri memang melangkah lebih jauh, melangkah ke ranah kekaisaran, dan membentuk sebuah dunia. Tapi Yuan Wu Dongtian sedikit lebih buruk. Bukan karena ada kemacetan, hanya saja waktunya terlalu tergesa-gesa dan tidak ada akumulasi curah hujan, dan dia telah merasakan krisis kelaparan yang hebat, jadi dia kembali dari Styx. Bahkan jika dia hanya menerobos setengah, itu berarti dia telah melangkah ke ranah kaisar dan menjadi kaisar yang nyata dan kuat. Aku kembali terlambat. Dewa Seni Bela Diri melihat bahwa Butterfly Moon terluka, dan dunia hancur, dan dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jika bukan karena dia hanyut ke sungai di Styx, hanyut selama 100 tahun penuh, mungkin Dai Yue tidak akan diganggu begitu parah. Itu baru saja kembali. Dai Yue tersenyum, sentuhan kelembutan melintas di matanya, dan berkata, saya masih memiliki kekuatan, mari kita bersama. Faktanya, dunia badai Butterfly Moon hancur, teknik terlarang menghilang, dan tidak ada banyak kekuatan tempur yang tersisa. Selain itu, dia baru saja bertarung dengan puluhan kaisar dan pria kuat, yang menghabiskan banyak uang, dan sekarang hanyalah akhir dari pertempuran. Di mata Dai Yue, bahkan jika Su Zimo kembali, itu akan sia-sia, dan itu pasti akan mati. Dalam hal ini, dia menemani Su Zimo sampai mati bersama, dan dia tidak menyesal dalam hidup ini. Ketika dia mengatakan ini, dia sudah fana. Melihat ketegasan di mata Dai Yue, dia sepertinya merasakan pikirannya. Dewa Seni Bela Diri juga mengangguk sambil tersenyum, mengambil telapak tangan Dai Yue, dan berkata, kita bersama. Meskipun itu adalah kalimat yang sama, pikir mereka dalam hati, tetapi mereka berada dalam dua situasi yang sama sekali berbeda. Huang Wu, dia benar-benar berani kembali.
Melihat sosok itu, Kaisar Iblis berekor 9 yang lumpuh di haluan kapal Xianzu memiliki ekspresi yang rumit. Apakah pria ini benar-benar bodoh? 100 kaisar dan kuat. Dia berani kembali. Meskipun dia telah memarahi Huang Wu karena pemalu dan melarikan diri sebelum pertempuran, ketika dia benar-benar melihat Huang Wu kembali, kejengkelan yang tak terkatakan melonjak di hatinya. Ini Huang Wu. Banyak kaisar Feng Tian mengerutkan kening diam-diam. Masuk akal bahwa langit berbintang ini baru saja hancur berkeping-keping, dan yang lain tidak dapat menggunakan ruang untuk mentransmisikan bagaimana Huang Wu ini datang secara langsung. Arab. Setelah Dewa Seni Bela Diri muncul, dia mengatakan ini kepada Dai Yue, benar-benar melihat hampir 100 kaisar hadir sebagai apa-apa, wajah Kaisar Qingyan suram, dan dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Apakah kamu berani kembali? Bagus, bagus. Kaisar Qingyan mengangguk berulang kali, meskipun wajahnya tersenyum, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia adalah Huang Wu. Kaisar Baiyu mengangkat alisnya sedikit, dan melihat tubuh Dewa Seni Bela Diri, dia tidak melihat ketenaran apapun, dan berkata, itu hanya semut manusia. Kaisar Yan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, mengangkat kepalanya, dan berkata, Huang Wu itu, kamu baru saja bertanya siapa yang aku tegur, kan? Aku memberitahumu sekarang, aku memarahi wanita jalang di sebelahmu, apa yang kamu inginkan? Membunuhmu. Sampai saat ini, Dewa Seni Bela Diri menoleh dan menatap Kaisar Yan Luo dan yang lainnya. Bunuh aku. Kaisar Yan Luo sepertinya mendengar hal yang paling tidak masuk akal di dunia ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia menunjuk ke Huang Wu tidak jauh dan berkata, kamu tahu siapa aku. Kamu adalah semut manusia dan ingin membunuhku. Kiksu di selatan di belakang Kaisar Yan Luo juga tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu siapa kamu. Dewa Seni Bela Diri berkata dengan ringan, saya hanya tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Mencolok. Sombong. Sebelum Kaisar Yan Luo bereaksi, beberapa kaisar dari ranah Feng Tian langsung berdiri dan berteriak. Mereka mengikuti, dan meskipun mereka bergabung dengan Kaisar Baiyu dan yang lainnya untuk melawan Dai Wei, mereka tidak menunjukkan banyak kinerja. Mereka khawatir bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan layanan yang berjasa. Melihat seorang seniman bela diri liar berlari keluar, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan yang begitu baik, dan mereka sangat ingin mencoba satu persatu. 3 kaisar Feng Tian segera bergegas, 2 kaisar biasa dan 1 kaisar tak tertandingi. 3 kaisar dan yang kuat dibagi menjadi 3 kelompok, dan mereka tidak meremehkan musuh, menopang dunia mereka masing-masing dan menekan mereka. Dewa Seni Bela Diri bahkan tidak melihatnya, tetapi hanya berteriak. Gulungan. Ledakan. Teriakan nyaring ini terdengar di telinga ketiga kaisar, seperti guntur dan meledak. Sosok 3 kaisar berhenti, mata mereka melebar, ekspresi mereka kaku, dan hanya ada kepanikan yang tak ada habisnya di mata mereka. Klik. Dunia 3 kaisar dan orang-orang kuat, ada retakan dan retakan di dunia, dan mereka langsung runtuh. Segera setelah itu, di bawah mata semua orang, tubuh ketiga kaisar meledak dan berubah menjadi awan darah, bentuk dan roh mereka menghilang, dan tubuh mereka mati. Mendesis. Kaisar yang kuat di dalam dan di luar medan perang menarik napas saat melihat pemandangan ini. Kaisar Qingyan telah melihat metode Dewa Seni Bela Diri, tetapi barusan, dia masih merasa ngeri. Dengan suara santai, 3 kaisar yang kuat tercengang sampai mati, salah satunya masih seorang kaisar yang tiada taranya. Pecahnya kekuatan seperti itu agak menakutkan. Di alam Feng Tian, para kaisar dan orang-orang kuat yang masih siap untuk bergerak, semua untuk sementara mengambil pikiran mereka. Kekuatan tempur Huang Wu ini mungkin setara dengan kupu-kupu darah itu. Jika tidak ada banyak kaisar puncak dan orang kuat di depan, kaisar biasa yang tersisa, kaisar tak tertandingi tidak akan berani bertindak gegabah. Perhatian Dewa Seni Bela Diri sama sekali tidak tertuju pada orang-orang itu. Matanya selalu tertuju pada Kaisar Yan Luo. Hah! Mendadak. Begitu Dewa Seni Bela Diri bergerak, dia sudah tiba di depan Kaisar Yan Luo dalam waktu singkat. Itu terlalu cepat. Dewa Seni Bela Diri masih memegang tangan Dai Yue. Dengan satu orang, Anda bisa meledak dengan teknik tubuh yang begitu cepat. Selain itu, tidak ada yang berpikir bahwa dengan begitu banyak kaisar dan pembangkit tenaga listrik menatapnya, dan lebih dari 30 kaisar puncak dan pusat kekuatan hadir, Huang Wu ini akan berani langsung menyerang Kaisar Yan Luo. Kematian pengadilan. Kaisar Yan Luo bereaksi sangat cepat. Dengan teriakan melengking, darah melonjak, dan di belakangnya, Suzaku, yang telah bermandikan lahar panas, bangkit dalam sekejap, berteriak dari langit, memancarkan panas-panas, dan membagi segalanya. Dewa Seni Bela Diri tampak tenang, datang ke depan, tidak peduli apa yang digunakan Kaisar Yan Luo, melambaikan tangannya adalah pukulan.
Pukulan sederhana dan polos. Metode tinju biasa lurus ke depan. Tetapi ketika pukulan ini keluar, itu langsung menarik perhatian semua orang, dan langit berbintang di langit runtuh, dan momentum yang tak tertahankan dan akan turun untuk menekan semuanya. Visi burung vermilion di belakang Kaisar Yan Luo, kicau panjang di mulutnya, berubah menjadi tangisan sedih. Ledakan. Suara keras meletus di langit berbintang. Suzaku besar hancur berkeping-keping oleh Dewa Seni Bela Diri. Kaisar Yan Luo terbang dengan wajah tanpa darah, darah muntah di mulutnya, pecahan baju besi di tubuhnya bercampur darah, dan dia terus-menerus tumpah, sangat malu. Bab 3019. Wajah Kaisar Yan Luo pucat, ketakutan dan marah. Jika dia tidak mengenakan baju besi yang berharga, dia akan menahan setengah dari kerusakan, tetapi dengan pukulan ini, dia akan mati. Semua kaisar dan orang kuat melihat pemandangan ini, dan mereka mengubah warna mereka dengan gempar. Kekuatan apa ini? Kaisar Yan Luo adalah kaisar puncak, dan dengan garis keturunan Suzaku, dia dipukul setengah mati oleh pukulan Huang Wu ini. Hanya saja setelah lebih dari 200 tahun, kekuatan tempur anak ini telah mencapai level ini. Kaisar Qing Yan tampak serius, dan matanya menjadi lebih membunuh. Terakhir kali, pedang liar ini membunuh Kaisar Iblis Pika, dan bahkan menghabiskan banyak uang. Tapi sekarang, hanya pukulan, ada kekuatan yang begitu dahsyat. Dewa Seni Bela Diri melukai Kaisar Yan Luo dengan pukulan, memenangkan kekuasaan tanpa memaafkan, dan melangkah maju, dengan momentum membajak langit, mengejar sosok terbang Kaisar Yan Luo, merendahkan, dengan momentum luar biasa, dan menginjaknya dengan satu kaki. Ledakan. Kaki ini melangkah keluar, sebelum menyentuh tubuh Kaisar Yan Luo, langit berbintang di sekitarnya telah hancur dan runtuh. Dewa Seni Bela Diri benar-benar menginjak Kaisar Yan Luo sampai mati. Dai Yue mengikuti Dewa Seni Bela Diri dan melihatnya melangkah keluar dari dua parit di langit berbintang, dan dia tidak bisa tidak mengingat beberapa masa lalu, sedikit kesurupan. Kaisar Yan Luo tampak ngeri. Apa yang ingin dilakukan Aramu? Itu akan membunuhnya dengan satu pukulan dan tendangan. Dia baru saja dipukuli oleh Dewa Seni Bela Diri dan anomali garis keturunan runtuh, darahnya hilang, dan roh primordial terkejut, dan sulit untuk menyingkat Taoisme untuk sementara waktu. Wow! Pada saat ini, air pasang melonjak, dan galaksi Hao-Hao berguling, bersinar dengan cemerlang, dan langsung menelan tubuh Kaisar Yan Luo. Pada saat yang sama, di permukaan sungai, binatang suci besar muncul, seperti kura-kura dan ular, dengan cahaya ilahi gelap keluar dari matanya, dengan baju besi tebal di punggungnya, melindungi Kaisar Yan Luo di bawah tubuhnya. Namun, Kaisar Xuanshen mewujudkan ontologi Xuan Wu dan tiba tepat waktu. Ledakan. Dewa Seni Bela Diri menginjak kulit kura-kura Kaisar Xuanshen, dan ada suara teredam. Cangkang kura-kura yang tebal dan kuno ini dapat menahan hampir semua kerusakan, dan ini adalah metode pertahanan paling kuat dari klan Xuan Wu. Rao begitu, sosok Kaisar Iblis Xuanshen tiba-tiba tenggelam, dadanya tercekik, dan matanya hitam. Kekuatan dari kaki ini sangat kuat sehingga bahkan cangkang kura-kura di punggungnya tidak dapat sepenuhnya diselesaikan. Pada waktu bersamaan, Kaisar Qing Yan dan Kaisar Baiyu masing-masing mengubah diri mereka menjadi serangan sengit terhadap Dewa Seni Bela Diri, ekor naga dan cakar harimau mengikuti satu demi satu. Dewa Seni Bela Diri tidak menghindar atau menghindar, memegang Dai Yue di satu tangan, mengepalkan tangan di tangan lainnya, dan meninju dua kali berturut-turut. Ledakan. Dengan pukulan di ekor naga, tubuh naga sepanjang 1000 kaki itu terguncang, dan sisik naga biru yang tak terhitung jumlahnya jatuh, meneteskan darah. Ledakan. Pukulan kedua adalah pada cakar harimau putih. Kaisar Baiyu berteriak, telapak kaki harimau ini dipukuli sampai berdarah oleh Dewa Seni Bela Diri, dan seluruh lengan harimau putih kehilangan kesadaran. Dengan satu tangan, Dewa Seni Bela Diri, dengan satu tangan, 3 pukulan dan 1 tendangan, mengusir 4 kaisar puncak yang berada dalam darah binatang suci, dan dia tak terkalahkan. Melihat pemandangan ini, mata indah Dai Yue bersinar dengan sentuhan kemegahan, dan harapan menyala kembali di hatinya. Dia berusaha keras, mencoba melepaskan diri dari telapak Dewa Seni Bela Diri. Namun, Dewa Seni Bela Diri tampaknya memahami niatnya, dan malah memegangnya lebih erat. Melakukan apa? Selama perang, Dewa Seni Bela Diri tidak memanfaatkan momentum untuk mengejarnya, tetapi menoleh dan bertanya, senyum terpancar di kedalaman matanya. Kamu bawa aku di sisimu, kamu tidak bisa menggunakannya. Dai Yue sedikit mengernyit, menatapnya dengan marah, jejak kesalahan di matanya, jejak ketidakberdayaan. Hahaha. Dewa Seni Bela Diri tiba-tiba tertawa dan memandang semua kaisar, berkata, saya punya satu tangan untuk berurusan dengan mereka.
Semua kaisar dan orang kuat menjadi marah ketika mereka mendengarnya, dan mereka sangat marah. Huang Wu ini berada di tengah perang, dan itu tidak lebih dari menyeret dan menarik dengan Butterfly Moon. Hari ini, dia masih mengucapkan kata-kata liar, mengabaikan semua kaisar dan orang-orang kuat yang hadir. Ini benar-benar arogan dan sombong. Kamu. Diaiwe ingin berbicara tetapi berhenti, masih dengan sentuhan kekhawatiran di matanya. Dia tahu situasinya. Meskipun dia masih memiliki beberapa kekuatan tempurnya sangat berkurang, dan dia tidak bisa membantu Dewa Seni Bela Diri sama sekali. Di sisi yang berlawanan, masih ada hampir 100 kaisar dan pusat kekuatan, di antaranya ada lebih dari 30 kaisar puncak. Di antara kaisar puncak ini, mungkin ada beberapa yang mengetahui teknik terlarang, dan mungkin ada punggung kuat lainnya. Dai Yue khawatir dia akan menjadi hambatan bagi Dewa Seni Bela Diri. Dewa Seni Bela Diri tampaknya melihat kekhawatiran di hati Dai Yue, dan berkata sambil tersenyum, kami baru saja mengatakan bahwa kami bersama, mengapa kami harus kembali sekarang? Dai Yue menghela nafas dalam hatinya dan berhenti berjuang. Apa yang baru saja dia pikirkan dalam benaknya adalah bahwa keduanya mati bersama. Tapi sekarang, melihat arti dari Dewa Seni Bela Diri, sepertinya aku ingin membawanya untuk membunuh orang. Dewa Seni Bela Diri bersikeras membawa Dai Yue bersamanya, tentu saja, tidak memikirkan angin, bunga dan bulan, kincing, aku dan aku. Dia belum begitu konyol. Hanya saja Dai Yue terluka parah, dan ada hampir 100 raja dan orang kuat di sekelilingnya yang menatapnya. Jika Dai Yue dilempar ke samping, jika dia tidak mengamatinya, Dai Yue mungkin memiliki kekhawatiran hidup. Hanya dengan membawa Dai Yue bersamanya, dia bisa terlindungi dengan baik. Kematian sudah dekat, dan kamu masih mengomel tentangnya, bunuh aku. Kaisar Qingyan berteriak dan mengangkat tangannya. Ledakan. 28 bintang adalah kaisar, dan lusinan kaisar dan orang kuat dari alam surga mengambil tindakan pada saat yang sama. Senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya telah menembus udara. Kaisar Qingyan, Kaisar Baiyu, Kaisar Xuanshen dan Kaisar Yan Luo menyerang lagi. Keempatnya penuh dengan aura pembunuh, tetapi mereka masih belum melepaskan dunia yang sempurna. Dalam kognisi mereka memiliki darah binatang suci, dan ras manusia yang rendah hati di depan mereka sama sekali tidak mungkin untuk bersaing dengan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Masih satu musuh 4. Kaisar Qingyan, Kaisar Baiyu, dan Kaisar Xuanshen semuanya memanifestasikan tubuh binatang suci, dan dengan anomali darah Qinglong, Baihu, dan Xuanwu, momentumnya telah mencapai puncaknya. Agak aneh bahwa Kaisar Yan Luo tidak berubah menjadi bentuk burung vermilion meskipun dia memiliki darah burung vermilion. Selanjutnya, langit dan bumi adalah tungku, nasib baik adalah pekerjaan, yin dan yang adalah arang, dan semuanya adalah tembaga. Dewa Seni Bela Diri itu meneriakkan. Ledakan. Di sekelilingnya, tungku besar tiba-tiba muncul, yang hampir menembus dunia dan menampung ribuan mil galaksi. Nyala api mengamuk di dalam, dan nyala api membumbung tinggi. Anomali darah, tungku surga dan bumi. Lonceng jingle. Banyak senjata ajaib turun, dan mereka tidak bisa menyentuh tubuh Dewa Seni Bela Diri, mereka hanya mengenai tungku surga dan bumi, dan mereka jatuh. Beberapa senjata kekaisaran kaisar biasa mengenai tungku surga dan bumi, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali, seluruh tubuh menjadi merah, dan setelah beberapa napas, itu berubah menjadi besi cair. Hanya dengan mengandalkan tungku surga dan bumi, Dewa Marsial Dao telah mengisolasi 28 bintang dan lusinan kaisar dan orang kuat di surga. Tentu saja, tungku surga dan bumi tidak akan bertahan lama. 10 napas paling banyak. Untuk Dewa Seni Bela Diri, 10 napas sudah cukup. Ketika Kaisar Qingyan, Kaisar Baiyu, Kaisar Xuanshen dan Kaisar Yan Luo mendekati bagian depan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada penolong di sekitar mereka. Semua orang terputus oleh tungku api merah yang menembus dunia. Baru saja, api tak berujung di depan tiba-tiba meledak dengan 2 cahaya ilahi. Tembakan Master Budo. Bab 3020. Pada saat ini, itu adalah saat ketika Qingyan Dijun dan mereka berempat panik, dan momentum mereka berubah dari kemakmuran menjadi menurun. Bagaimana mungkin kesempatan ini dilewatkan dengan bakat bertarung dari Dewa Seni Bela Diri? Panggilan. Dewa Seni Bela Diri mengambil napas dalam-dalam, aliran darah di tubuhnya, memacu tungku surga dan bumi, melangkah maju, dan dalam sekejap, mengangkat tangannya dan meninju 4 kali. Ledakan. 4 pukulan bertabrakan dengan serangan 4 orang Kaisar Qingyan, dan hampir hanya mengeluarkan suara, memekakkan telinga. Langit berbintang bergetar. Pada saat ini, tampaknya waktu dan ruang masih ada. Setelah jeda singkat, keempat sosok itu terbang terbalik,
menabrak dinding tungku-tungku surga dan bumi, dan jatuh lagi. Apa? Keempatnya berteriak. Dinding tungku pada hari itu telah terbakar menjadi merah berkilau, dan bahkan artefak kekaisaran biasa bisa meleleh. 4 tubuh daging dan darah dengan darah binatang suci menghantamnya, meskipun mereka tidak terbakar menjadi abu, mereka juga mengepul oleh asap panas, dan mereka hangus dan malu. Keempat orang itu memuntahkan darah, tetapi tidak berani tinggal, mereka dengan cepat bangkit dan melihat sosok menakutkan yang terus-menerus mendekat dalam nyala api, ekspresi mereka terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan bantuan Dewa Seni Bela Diri, mereka akan melepaskan diri dari kelompok pertempuran dan bersatu dengan Kaisar dan pusat kekuatan lain untuk bergerak. Tanpa diduga, tungku surga dan bumi ini mengisolasi mereka berempat dari Kaisar dan orang-orang kuat di luar. Kaisar dan orang-orang kuat di luar tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu, dan mereka bahkan tidak ingin melarikan diri. Kaisar Qingyan saling melirik dan dengan cepat menjadi tenang. Terlepas dari mereka, atau 28 bintang di luar, bagaimanapun, ada kartu hold dan backhand lainnya. Membunuh. 4 Kaisar Qingyan bergabung lagi, berteriak, dan mengorbankan takdir mereka sendiri. Saya harus mengatakan bahwa keempatnya memiliki darah binatang suci, dengan darah dan vitalitas yang kuat. Dipukul oleh Dewa Seni Bela Diri bahkan meledakkan 2 pukulan, tanpa melukai akarnya, dan masih memiliki efektivitas tempur yang baik. Mahal. Hah. Mengaum. Wow. Kaisar Qingyan membuka mulut naganya dan meludahkan batang cian panjang, terbungkus sisik naga di sekujur tubuhnya, dan kepalanya tajam dan tajam, seolah-olah dia bisa menembus segalanya. Kaisar Yan Luo melambaikan tangannya, menawarkan kipas bulu merah, disertai dengan nyanyian burung merah terang. Kaisar Baiyu membuka mulutnya, menyemburkan cahaya putih, tapi itu adalah pisau tulang yang dilemparkan dari tulang putih, diisi dengan roh jahat, niat membunuh ke langit. Kaisar Xuanzhen mengorbankan baju besi yang berat dan gelap, dengan paku di bagian belakang baju besi, yang dapat diserang dan dipertahankan. Panjang, pisau tulang, kipas bulu, kulit kura-kura. 4 prajurit besar datang di udara, disertai dengan auman naga dan phoenix, auman harimau dan hantu, momentumnya menakutkan. Tetapi pada saat yang sama ketika 4 dewa besar turun, Dewa Seni Bela Diri juga mendengar raungan yang sama dari 4 binatang suci, bergema di langit berbintang. Saya melihat alis Dewa Seni Bela Diri berkelap-kelip, dan sosok Fangding perunggu kuno meledak dari langit dan turun. Di dinding tripod persegi, cahaya ilahi berkedip, menyilaukan. 4 jiwa suci Azure Dragon, Suzaku, Macan Putih, dan Xuanwu bangun pada saat yang sama, berubah menjadi tubuh besar, seperti manusia hidup, dan mengaum ke langit. Datang saja. Dewa Seni Bela Diri mendengus dingin. Dia akan menggunakan darah dari 4 binatang suci Kaisar Qingyan untuk membentuk kembali penjaga penjara. Tripod penjara pada awalnya adalah senjata ajaib Kaisar. Namun, setelah dipatahkan, keempat jiwa suci tertidur satu demi satu, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Meskipun telah diperbaiki sekarang dan telah ditempa di ranah Dewa Seni Bela Diri sepanjang tahun, itu masih tidak dapat mengembalikan puncaknya tanpa beberapa peluang kunci. Kesempatan ini adalah darah dari 4 binatang suci. Di 3000 alam, baik alam naga maupun alam pohon Phoenix tidak memiliki darah binatang suci. Hanya surga yang ada. Dewa Seni Bela Diri hampir yakin bahwa Kaisar Wu Jian yang melemparkan tripod penjara ini saat itu pasti telah membunuh klan darah binatang suci surgawi. Namun, ada legenda dan banyak tanda bahwa Kaisar Wu Jian pernah memiliki hubungan buruk dengan dunia neraka dan menindas penguasa neraka. Dia tidak bisa mengetahui seluk-beluk ini. Begitu naga, pisau tulang, kipas bulu, dan kulit kura-kura turun, mereka ditekan oleh kuali yang dipenjara, dan kemudian menelan semuanya dalam satu gigitan dan memasuki kuali. Di tungku surga dan bumi, nyala api membubung, dan mereka mulai melemparkan dan membentuk kembali penjaga penjara. Dewa Seni Bela Diri melangkah maju lagi, dengan bantuan kekuatan besar tungku surga dan bumi, dengan satu musuh 4 Kaisar Qingyan dikalahkan dan mundur berturut-turut, muntah darah. Terlepas dari garis keturunan Suzaku Anda, garis keturunan binatang suci, di tungku surga dan bumi, di bawah kehendak Seni Bela Diri, Anda akan menundukkan kepala. Dan darah binatang suci ini, berubah menjadi untaian benang sutra, perlahan-lahan dituangkan ke dalam pot penjara. Aura penjaga penjara terus meningkat. Keempat Qingyan di Jun melihat mata mereka retak, dan hati mereka sangat marah. Seni Bela Diri liar ini tidak hanya melukai mereka, tetapi sekarang juga menggunakan garis keturunan mereka untuk memperbaiki dan membentuk kembali penjaga penjara. Baik. Kaisar Yan Luo melihat Jailbreaker muncul, ekspresinya bergerak, seolah memikirkan sesuatu, kebencian yang mendalam dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya.
Tripod itu adalah senjata keledai botak itu. Kaisar Yanluo berkata dengan suara dingin, menatap Dewa Seni Bela Diri dengan fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan di tubuhnya. Hati-hati, itu teknik terlarang. Dai Yue memperhatikan sesuatu dan dengan cepat mengingatkannya. Apa? Kaisar Yanluo merentangkan tangannya, mengangkat kepalanya dan berteriak, suaranya sangat keras, menembus batu retak emas. Darah di tubuhnya terus mengembun. Tiba-tiba, di tubuhnya, seekor kutilang kecil berwarna merah menyala seukuran kaki keluar. Burung kecil berwarna merah api memancarkan aura yang sangat menakutkan. Setelah burung kecil ini muncul, bahkan tungku surga dan bumi terguncang, dan nyala api asli ditekan. Ini adalah teknik terlarang yang menyentuh kekuatan, Tao. Dewa Seni Bela Diri bergumam pelan. Hanya teknik terlarang, masih tidak bisa mengguncang tungku surga dan bumi. Pada waktu bersamaan, Kaisar Qingyan, Kaisar Baiyu, Kaisar Xuanzhen dan Kaisar Yanluo telah merilis dunia yang sempurna, melahirkan kekuatan yang sangat kejam, hampir menghancurkan tungku surga dan bumi. Di luar tungku surga dan bumi, 28 bintang, Kaisar, dan semua Kaisar dan pusat kekuatan Fengtian Realm, semuanya menopang dunia, terus-menerus menyerang tungku surga dan bumi. Tungku langit dan bumi bergoyang terus-menerus, dan nyala api berkedip, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Ledakan. Tungku surga dan bumi runtuh dan hancur. Keempat Kaisar Qingyan akhirnya keluar dari masalah mereka dan berdiri dengan 28 bintang dan Kaisar di surga. Dewa Seni Bela Diri itu tampak seperti biasa dan matanya tenang. Sangat disayangkan bahwa Yuan Wu Dongtiannya tidak melangkah ke ranah Kaisar. Yuan Wu Dongtian adalah tubuh Tao-nya. Begitu Yuan Wu Dongtian melangkah ke ranah Kaisar, pengalaman daunnya akan berkembang pesat dan naik ke level lain lagi. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak menggunakan dunia Yuan Wu, tetapi dengan kekuatan daging dan darahnya, adalah mungkin untuk menghancurkan dunia penyempurnaan dari kelompok Kaisar Puncak ini. Adapun saat ini, dia hanya bisa melepaskan dunia yang telah dikembangkan oleh bidang seni bela diri. Alam semesta bela diri. Membunuh. Kaisar Qingyan dan yang lainnya tidak berencana untuk memberi Dewa Seni Bela Diri sedikit pun kesempatan untuk bernafas, jadi mereka meraung lagi dan memimpin semua kaisar dan orang kuat untuk bergegas maju.